debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi, karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu, tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dijajarkan dengan Bu, ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN. Waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Tapi counter cyclical tetap kita jaga Bu Anies, karena itu adalah keinginan kita. Nah, ramai seruan boikot pemerintah. Imbas PPN 12%. Ajakan memboikot pemerintah dengan mengerem konsumsi ramai diserukan di media sosial selama sepekan terakhir. Ajakan ini disuarakan dalam rangka menolak keputusan pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Nah, Pak Khalid tadi menyampaikan yang PPN 12% dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7, apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang lain tadi mengenai sebetulnya ada loh, dan memang banyak. Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak, Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon di sini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail exemption atau fasilitas untuk dienolkan atau dibebaskan atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Tarif PPN Indonesia akan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara, ASEAN, bersama Filipina jika naik menjadi 12%. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa, bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Hal ini membuat resah masyarakat. Ajakan boikot bermula dari cuitan yang diunggah akun X Ardi Satri pada Kamis 14 November. Saat ini cuitan Ardi telah dilihat sebanyak 3 juta tayangan dan diunggah ulang sebanyak 23.000 kali dan disukai oleh 43.000 orang. Dalam cuitannya, Ardi menghimpun daftar pungutan pemerintah yang dibebankan ke masyarakat mulai dari pajak penghasilan, pajak pembelian kendaraan bermotor, hingga bea meterai untuk dokumen melamar kerja. Pemilik akun X Agung Malesban membalas cuitan tersebut dengan mengajak warganet untuk menahan konsumsi barang pada tahun depan dan memanfaatkan semua subsidi yang diberikan pemerintah. Selain mengajak untuk menahan konsumsi, Agung juga mengajak masyarakat untuk berbelanja kebutuhan di pasar tradisional dan warung karena pedagang non-formal ini dipajaki dengan jumlah yang lebih sedikit. Cuitan Agung ini telah memperoleh 3,7 juta tayangan, 10.000 diposting ulang, dan 22.000 suka. Ketua Umum Himpunan Peritel, Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Budiharjo Idwansya khawatir, apabila PPN 12%, masyarakat akan memboikot membeli barang. Yang saya dengar sih bukan borong ya, malah memboikot. Masyarakat sudah nggak usah beli barang. Nah sebenarnya itu kan nggak baik, karena konsumsi itu kan harus. Semua orang mau spend money, ujar Budiharjo. Kalau semua orang saving, enggak bergerak ekonominya, katanya. Oleh karena itu, Hipindo meminta agar kenaikan PPN menjadi 12% ditunda sembari melihat kondisi ekonomi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.